Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai 11. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 16 ayat 7 dan 11. Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Judul renungan kita hari ini adalah Sukacita dari Masalah Kita, ditulis oleh Jennifer Slattery. Sahabat suara kasih, periode tergelap dalam hidup saya, terjadi ketika saya tampaknya memiliki banyak alasan untuk bersukacita, dan saya telah mengalami kegembiraan yang luar biasa selama situasi sulit dan menyakitkan. Sekitar 10 tahun yang lalu, setelah serangkaian perpindahan dan pergantian pekerjaan, keluarga kami menetap di sebuah kota kecil di timur laut Kansas City. Saya belajar di rumah pada saat itu, dan kami tidak kaya, tetapi keuangan kami stabil dan tagihan kami dibayar, pernikahan kami kuat, dan kehidupan rumah kami sebagian besar bebas dari ketegangan. Tapi saya sengsara, kalah dan bingung. Ketika saya mengejar sesuatu yang saya kira akan mendatangkan sukacita, hal itu justru merampok sukacita saya. Saat itu saya sedang berusaha untuk mendapatkan gelar mengajar menjadi guru geologi atau fisika. Saya tidak begitu ingat, saya selalu berubah pikiran tentang rencana karir potensial di setiap semester. Sepertinya karena saya tidak dipanggil ke salah satu dari mereka. Melalui ketenangan yang hanya bisa datang dari Roh Kudus, saya tahu dengan pasti bahwa di dalam diri saya, Tuhan ingin saya menulis. Menulis adalah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan tanpa masalah,
saya melakukannya sebagai hobi dan menulis sesuai dengan kriteria saya. Tapi Tuhan memanggil saya untuk berserah. Segala sesuatu, rencana, keinginan, kebijaksanaan, dan semua prospek saya pasti termasuk gaji tetap yang cukup dan aman. Karena tentu saja, bukankah hal-hal tersebut adalah manfaat dari semua materi yang Dia berikan, hal-hal yang membawa sukacita? Jika itu benar, saya akan memilikinya dalam jumlah banyak. Sebaliknya, hati saya terasa tumpul dan gelap, kegelapan yang bertambah karena, melalui ketidaktaatan, saya terus menjauhkan diri dari Tuhan dan kasih-Nya. Cahaya dan kegembiraan membanjiri saat aku berserah. Saya mengalami kebalikannya pada tahun 2012, ketika penyakit misterius mulai mencuri energi dan harga diri saya. Meskipun kemudian saya menemukan penyebab penurunan berat badan saya yang drastis, dan gejala-gejala terkait, selama hampir 1 tahun saya duduk dalam ketegangan karena tidak tahu. Dari perasaan resah, membayangkan, dan berjuang untuk mengendalikan tubuh yang terasa seperti sedang memberontak. Tetapi di tengah semua ketidakpastian dan rasa sakit saya mengalami kedamaian dan sukacita. Sahabat Suara Kasih, sukacita yang jauh lebih besar dan lebih kuat, dan lebih kekal daripada keadaan saya, sukacita yang ditemukan dalam kelimpahan, saat saya duduk setiap hari di hadirat Tuhan. Seperti Mazmur 16 ayat 11 yang mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Marilah kita renungkan, dengan kata lain, sukacita datang bukan karena tidak adanya kesulitan, melainkan dalam hadirat Tuhan, saat kita berhenti sejenak pada kesibukan kita hari, saat kita membiarkan bisikan lembutnya meredam kekhawatiran dan ketakutan kita, Dia melahirkan sukacita dalam diri kita. Ingatlah, sukacita bukan milik kita, namun sukacita adalah hadiah yang Dia berikan, ketika kita mau menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami
kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.